Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih, Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semangat baru ya, tahun baru, semangat baru ya. Peringatan tahun baru Hijriah memang kadang tidak semeriah peringatan tahun baru ya Masehi atau Miladiah, tetapi semangat ya hijrah itu sebenarnya lebih hebat ya untuk memotivasi diri kita menjadi lebih bersemangat ya. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah bisa memasuki tahun baru Hijriah 1444 dengan kondisi yang sehat, kondisi yang insya Allah penuh berkah manfaat. Mudah-mudahan tahun baru ini ya, lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, sedikit kita akan merenung tentang proses ya, perjalanan hijrah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita lebih bisa menghayati kenapa Umar ya bin Khattab itu menjadikan peristiwa hijrah itu menjadi momentum kalender ya untuk penanggalan Islam. Ya, kenapa yang dipilih adalah momentum hijrah? Padahal di sana ada momentum Isra Mi'raj, ya, ada momentum pertama Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Ya. Tetapi yang diambil oleh Umar justru adalah momentum peristiwa hijrah. Ya. Karena filosofi dan hikmah pelajarannya luar biasa. 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu sudah difikirkan oleh Rasul kira-kira ya kemana Islam itu harus berhijrah gitu. Karena kondisi di Mekah ya selama 10 tahun ya sebelum sampai nanti 13 tahun itu, 10 tahun itu dakwah Rasul di Mekah tidak atau kurang menggembirakan. Pengikutnya itu ya tidak berkembang dengan banyak secepat ketika nanti hijrah di Madinah. Ya. Akhirnya Rasulullah berpikir gimana caranya mengembangkan dakwah Islam itu. Ya. Karena memang yang namanya dakwah kalau tidak didukung oleh kekuatan pemerintah susah. Ya, sulit untuk bisa berkembang. Dakwah kok berseberangan dengan pemerintah itu mesti habis. Ya. Cuman karena Rasul ini secara keteladanan ya, itu sangat kuat dan diakui oleh orang kafir Quraisy, serta dukungan yang paling kuat adalah paman beliau, yaitu siapa pamannya Nabi? Pamannya Nabi siapa? Abu Thalib ya, Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib namanya anaknya Abu Thalib namanya Ali bin Abi Thalib ya. Anaknya Ali namanya
Hasan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Bapaknya Abu Thalib berarti siapa? Abdul Muthalib. Jadi agak bingung tuh. Jadi ini harus kita ketahui juga silsilah seperti itu. Karena kita orang Indonesia itu nyun sewu, ya, kita tuh kurang menjaga nasab, ya, keturunan. Ya, kita tahu bapak kita tahu kakek kita, tapi di atas kakek siapa yang masih tahu di atas kakeknya? Ya, buyut, siapa yang tahu masih buyutnya? Siapa buyutnya? Di atas buyutnya masih tahu. Berarti terjaga itu. Ya. Ya. Ini orang tua nggak mengenalkan, namanya saja nggak dikenalkan, apalagi prasasti-prasastinya gitu kan. Tapi insya Allah kalau sekarang itu bisa karena banyak foto-foto gitu. Ya, sehingga nanti kita ke anak kita gitu bisa dikenalkan lewat foto video gitu. Kalau yang dulu kan nggak ada. Ya. Jadi teman-teman semuanya, dakwah kalau tidak didukung oleh pemerintah itu susah berkembangnya. Ya. Jadi kenapa Islam di Indonesia begitu cepat berkembang? Ya karena didukung oleh kerajaan-kerajaan. Ya. Langsung dakwahnya diterima dan tanpa pertumpahan darah gitu. Nah sekarang Rasulullah itu enggak didukung pemerintah saat itu kafir Quraisy, sehingga 13 tahun berdakwah di Mekah itu yang ikut enggak banyak. Ya. Dan Rasulullah enggak pernah mengadakan perang ketika ada di Mekah, ya, karena memang belum terbentuk kekuatan gitu. Sampai akhirnya Rasulullah ingin, ya, mendirikan markas di Taif. Ya, Taif itu kurang lebih 2 jam perjalanan dari Mekah dan kondisinya sangat subur tanahnya, hawanya juga nyaman, sejuk, enak gitu. Rasulullah ingin dakwah ke Taif dalam rangka untuk, ya, bergaining, ya, untuk mendirikan bahasanya itu markas di Taif. Tapi gimana sambutan orang-orang Taif? Orang Taif menolak, ya, bukan hanya menolak tetapi juga melempari Nabi dengan batu, ya. Nabi sampai berdarah, ya, dan malaikat nggak terima kalau, ya, Nabi diperlakukan seperti itu. Jadi, ya, yang nanti di kemudian hari Taif akan menyesal. Kenapa? Karena menolak dakwahnya Rasul untuk mendirikan markas di situ. Ya, karena apa? Setelah tahu nanti Rasulullah pindahnya ke Madinah dan diterima di Madinah, akhirnya Madinah menjadi, ya, kota peradaban. Maka Taif yang menyesal. Coba seandainya dulu Taif mau menerima, maka Taif menjadi tempat peradaban bahkan dunia, dan semua akan berkunjung ke sana. Memang namanya penyesalan itu selalu di belakang. Ya, kalau di depan namanya pendaftaran. Itu nyesel Taif itu, tapi di kemudian hari mereka menerima Islam, ya. Terus teman-teman semuanya, proses hijrah itu dipikirkan baik-baik dan matang strateginya oleh Rasul, juga dengan wahyu petunjuk dari Allah. Nah, Abu Bakar berkali-kali datang kepada Nabi, "Hai Nabi, kapan kita hijrah?" Karena kan secara bertahap orang-orang Islam di Mekah itu sudah pindah ke Madinah secara bertahap, ya. Tetapi Abu Bakar ini belum, ya, pengen sekali bisa hijrah seperti teman-temannya, ya. Datang kepada Nabi minta, "Ya Nabi, kapan kita mau hijrah?" Nabi menjawab, "Sabar ya Abu Bakar, ya, kita tunggu perintah dari Allah, ya. Kalau sekarang waktunya belum tepat, nanti nunggu saat yang tepat Allah perintahkan kita akan hijrah, ya." Kemudian Abu Bakar sudah persiapan semuanya, kuda sudah disiapkan, perbekalan sudah disiapkan, semua sudah disiapkan. Sampai akhirnya Rasulullah, ya, mendapat wahyu dari Allah untuk hijrah. Maka kemudian langsung menghubungi Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, Allah perintahkan kita segera berhijrah." Langsung siap Rasul gitu. Maka Abu Bakar menyeting semuanya.
putranya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar itu disiapkan untuk menjadi mata-mata ya, untuk mencuri pendengaran apa yang dilakukan dan disiasati oleh orang kafir Quraisy itu. Karena mereka sudah berkumpul di dalam satu Darun Nadwah, ya, namanya tempat perkumpulan orang kafir Quraisy itu di Darun Nadwah. Mereka kumpul untuk membicarakan tentang kondisi politik terbaru. Ya. Kenapa? Kaum muslimin sudah pindah semua. Kalau nanti sudah Rasul juga ikut pindah, bahaya. Maka mereka memutuskan siapa yang berani membunuh Nabi, ya, langsung dieksekusi. Maka di antara mereka diutuslah kaum yang paling kuat, yang paling hebat dan pemberani untuk membunuh Nabi. Yang sekali tikam langsung mati. Ya, luar biasa. Sudah seperti itulah. Berita itu sampai kepada Abdullah bin Abu Bakar, disampaikan kepada Rasul. Ya, maka diputuskan nanti malam kita akan hijrah. Ya. Abu Bakar langsung gerak juga menyiapkan putrinya, ya, putrinya Abu Bakar. Ada yang tahu namanya putrinya Abu Bakar? Yang satu, ya, Aisyah yang menikah dengan Nabi. Yang satunya lagi namanya Asma, ya, Asma binti Abu Bakar, yang saat itu sedang hamil 7 bulan. Bayangkan, tugasnya adalah mengantar makanan dan minuman ke Gua Sur, ya. Karena dalam rencananya Nabi sama Abu Bakar itu nanti akan singgah dulu di Gua Sur 2-3 hari, ya. Jadi perjalanan hijrahnya Rasul itu enggak seperti hijrah yang perjalanan jalur sekarang. Jalurnya itu mutar-mutar itu, yang mana orang itu tidak terfikirkan kalau Rasul lewat situ. Kenapa? Karena orang kafir sudah sepakat untuk membunuh Nabi. Dimanapun, siapapun yang bisa membunuh Nabi dapat hadiah 100 onta. Ya. Itu kalau 100 onta ya sekarang 100 Avanza gitu ya. Ya, 100 Avanza. Ini jadi mereka sudah mengepung semua lini. Maka Abu Bakar dengan Rasulullah sudah mempersiapkan juga, ya, satu guide yang untuk mengantar Nabi lewat, kalau ke bahasa kita ya lewat jalan tikusnya gitu. Lewat jalan tikusnya. Ya, itu sampai lewat pinggir lautan, kan lucu gitu kan. Mau ke Jakarta tapi belok dulu ke Semarang, Jogja gitu kan. Itu ngalangi gitu. Padahal jaraknya Mekah Madinah itu kurang lebih 450 km. Ya, 450 itu kan berarti kayak Kendal Jakarta. Ya. Itu ditempuh 15 hari oleh Rasul. Ya. Padahal kalau naik bis, ya, ini yang sudah haji ataupun umrah, kalau naik bis itu hanya ya 5-6 jam. Ya. Naik kereta 4 jam. Ya, naik kereta. Ya, naik pesawat ya paling setengah jam nyampe. Ya. Jadi ini dipikirkan matang-matang oleh Rasulullah dan oleh Abu Bakar. Ya, termasuk budaknya Abu Bakar itu diperintahkan untuk menggembalakan kambing, gitu, sampai ke atas Gua Sur. Untuk apa? Untuk menghapus jejak. Ya, biar jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar itu enggak kedeteksi. Sampai segitu dipikirkan oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Ya, maka peristiwa hijrah itu peristiwa yang sangat fenomenal, ya, sangat-sangat heroik, ya. Itu kalau yang hijrah Umar bin Khattab lain lagi, ya. Ya, kalau Umar bin Khattab hijrahnya langsung tanpa tedeng aling-aling, ya. Malah diumumkan, hei orang kafir Quraisy, besok saya mau hijrah, silahkan kalau mau menghalang-halangi gitu. Nah, itu kalau yang mau berangkat Umar bin Khattab, karena memang punya keberanian dan punya fisik yang ditakuti, ya. Sehingga ketika Umar bin Khattab mengikrarkan besok saya mau hijrah, silahkan kalau mau menghalang-halangi, ya nggak ada yang berani. Tapi coba kalau orangnya itu sudah kecil, itu niru-niru Umar bin Khattab, ya langsung dihabisin dia. Ya. Lah kenapa Rasul tidak seperti Umar bin Khattab hijrahnya?
Kenapa? Karena Rasulullah itu, ya, monggo Pak Bambang. Karena Rasulullah itu teladan. Ya, Rasulullah ingin memberikan contoh kepada umat. Karena tidak semua orang itu seperti Umar bin Khattab semua. Tidak punya kekuatan seperti Umar. Ya, kalau kemudian hijrahnya tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan bahkan nantang, dihabisin sama orang kafir Quraisy itu. Ya. Maka Rasulullah membuat strategi tadi, ya, agar dicontoh oleh kaumnya bahwa harus hati-hati biar selamat dalam perjalanan hijrahnya, sukses sampai di Madinah. Ya. Akhirnya kan malam harinya salah satu strateginya adalah Ali bin Abi Thalib diminta tidur di tempatnya Rasul. Ya. Itu juga bagian dari strategi. Ya. Agar apa? Agar orang itu mengira Rasul masih tidur, gitu. Ya, dan strategi itu ternyata jitu sekali. Ya. Mereka yang berada dan mengepung rumah Nabi itu enggak besar, Pak. Ya. Kalau kita lihat, kalau yang di Madinah saja, rumahnya Nabi itu yang ada di makam Nabi itu, ya, itu kan enggak besar. Mungkin masih besar rumahnya teman-teman semuanya itu. Ya. Dan kalau nanti ke Mekah ataupun Madinah itu ada refleksi replika, ya, itu rumahnya Nabi itu seperti apa itu, ya, itu ada itu, termasuk rumahnya istri-istri Nabi. Itu kan berjejer itu, ya, rumahnya istri Nabi itu satu rumah sendiri-sendiri, ya. Dan di Mekah itu rumahnya juga enggak besar. Maka ketika dikepung oleh orang kafir Quraisy itu diintip aja ketahuan, iya. Langsung menuju ke ruang tidur gitu. Wah, itu masih tidur Rasulullah gitu. Padahal Rasulullah sedang, ya, bersama Abu Bakar gitu. Ya, jadi ini penuh strategi. Jadi orang kalau mau hijrah, nanti kita jelaskan makna hijrah yang sekarang gitu kan. Itu kan ini kita bicara tentang prosesnya hijrah dulu biar kita punya penghayatan, ya. Ternyata proses hijrah itu luar biasa. Beda dengan proses Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj itu jaraknya lebih jauh, gitu. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, tapi waktunya cuman 1 malam, gitu. Diperjalankan oleh Allah. Ya, hijrah ini luar biasa. Ya, sampai Rasulullah bersama Abu Bakar, ya, Abu Bakar digigit ular kan saat ada di Gua Tur, ya, di Gua Tur. Ya, ini jadi teman-teman semuanya, ya, perlu strategi, ya, untuk berhijrah itu. Tidak asal ingin langsung hijrah itu, ya, tapi ada tahapan-tahapan, ada prosesnya, kemudian ada strategi yang tepat untuk kesuksesan hijrah. Nah, akhirnya Rasulullah bisa keluar karena orang-orang yang ada di sekitar itu dibuat tidur oleh Allah. Ya, memang kalau Allah berkehendak itu enggak ada yang mustahil. Semua yang jaga tertidur. Ya, maka Rasulullah bisa keluar dengan aman dari rumahnya langsung menuju Gua Tur, Pak. Ya. Gua Tur itu kurang lebih tingginya 2000 meter, ya, tingginya. Kalau Gua Hira kurang lebih 750 meter, ya, masih tinggi Gua Tur, ya. Dan jalannya terjal itu. Kalau Gua Hira jalannya sudah bagus, ada undak-undakannya, gitu kan. Tapi Gua Tur luar biasa, ya. Itu, ya, sampai kemudian di Gua Tur nginep 2-3 hari, ya. Untuk apa? Ya, untuk ngelabui orang kafir Quraisy. Karena mereka ketika kehilangan Rasul, Rasul sudah kabur gitu. Itu mereka semakin marah, memberikan sayembara lebih gila lagi. Siapa yang berhasil menemukan Rasul hidup ataupun mati, ya, bukan lagi 100, mungkin 1000 onta itu. Karena sudah saking marahnya. Nih. Karena kalau Rasul sudah sampai Madinah, mereka sudah kehilangan jejak, ya. Maka teman-teman semuanya, ya, nanti coba dibaca di Sirah Nabawiyah peristiwa hijrah. Ya. Akhirnya Rasulullah
bisa sampai di Madinah. Ya, itu pun dengan jalur tikus yang di luar dugaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, nah, sesampainya di Madinah, Rasulullah kemudian membangun peradaban. Dan yang pertama dibangun adalah masjid. Ya. Yang dibangun oleh Rasul pertama kali adalah masjid. Namanya masjid apa? Masjid pertama yang dibangun oleh Rasul namanya masjid masjid ada Qiblatain, ada Masjid Nabawi. Masjid apa lagi? Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang dibangun pertama kali ketika sampai di Madinah. Ya. Dan saat itu, ya, namanya Madinah itu kan bukan Madinah kan? Namanya apa? Yasrib. Arti Yasrib tahu? Yasrib artinya? Yasrib itu artinya dosa. Ya, jadi kota Yasrib itu kota yang banyak dosanya. Ya, pelakunya itu ya banyak dosa, banyak pertengkaran. Secara geografis sebenarnya orang itu nyaman tinggal di Mekah daripada di Madinah. Ya, kenapa? Di Madinah itu kan petani. Bahasa petani itu desa gitu kan. Sedangkan Mekah itu sudah perdagangan. Ya, perdagangan dan perdagangannya sudah lintas negara. Ya, sampai ke Syam, ke Yaman. Sehingga orang itu kalau enggak karena iman itu susah tuh diajak hijrah itu. Berat sekali. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan toko. Ya, itu kalau bukan karena iman itu orang nggak bisa. Gitu. Jadi hijrah itu memang benar-benar orang yang imannya itu bulat karena Allah. Ya. Meskipun ada yang hijrah bukan karena Allah, itu nanti ada penjelasannya juga. Jadi teman-teman semuanya, Rasulullah merubah nama Yasrib menjadi apa? Sebenarnya Madinah itu kan artinya kota. Kota Madinah berarti kota-kota. Namanya itu adalah Thayyibah. Ya, maka ada lagunya kan? Ya Thayyibah, ya Thayyibah, itu kan nama dari Madinah aslinya gitu. Cuman lebih bekennya kota Madinah. Itu yang lagu-lagu onta itu loh. Onta sama boneka itu kan lagunya ya Thayyibah. Itu artinya kan Thayyib. Jadi kota yang artinya dosa dirubah menjadi Thayyib. Ya. Jadi ternyata sebuah nama itu penting. Ya, ada yang mengatakan apa artinya sebuah nama? Itu enggak benar itu. Nama itu menjadi sangat penting. Ya. Ada namanya Tony. Ya, tapi panggilannya Tony, kepanjangannya saya Tony. Kan ya. Jadi arti penting ya, nama itu penting ya. Jadi Rasulullah itu mengganti nama-nama yang buruk itu dengan nama-nama yang baik. Maka kalau ada orang haji, ya, orang haji itu namanya kok kayak jelek begitu ya. Nah, itu terus kadang ganti nama yang baik gitu. Nah, ini filosofi sebuah nama penting gitu. Jangan tadi panggilannya keren Tony, jebule kepanjangannya saya Tony. Ya, jadi teman-teman semuanya itu diganti namanya menjadi Thayyibah yang kemudian terkenal menjadi Madinah. Nah, dan yang dibangun oleh Rasul itu adalah masjid, ya, bukan yang lain. Masjid itu lebih dahulu dibangun oleh Rasul. Nah, ini. Nah, jadi itu sampai kemudian 10 tahun Rasulullah berdakwah sukses, Pak, di Madinah. Kenapa? Didukung oleh pemerintahan. Didukung oleh kekuasaan. Sehingga dakwahnya itu bisa diterima. Coba ketika di Mekah, karena nggak didukung oleh kekuasaan, Rasulullah nggak bisa mengembangkan maksimal. Ya, meskipun mereka itu kafir Quraisy mengakui, tapi ada ketakutan. Tapi ketika di Madinah didukung kekuasaan dan Rasul menjadi penguasa, gitu ya,
Ya, itu kemudian orang manut semua. Ya, maka musuhnya Rasul ketika di Madinah adalah orang Yahudi, orang Nasrani, sama satu orang munafik. Karena di situ sudah mulai ada orang takut, ya kan? Beda ketika di Mekah. Di Mekah musuh Nabi hanya satu, kafir saja, orang kafir, yang dia jelas ya menolak ya AABB gitu kan kalau orang kafir. Nah orang munafik kan susah. Ya. Ini yang menjadi musuh beratnya Nabi ketika di Madinah. Ya. Kenapa ada orang Yahudi dan orang Nasrani? Nah, ini juga kita harus belajar juga dari mereka. Mereka itu menanti Nabi yang terakhir. Ya. Di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu sudah disebutkan nama Nabi yang terakhir, Ismuhu Ahmad. Ya. Bahkan sampai disebutkan itu ciri-cirinya. Ya. Juga nanti akan lahir di mana, menempat di mana. Maka setelah mereka kaji, ternyata mereka menemukan kayaknya tempatnya cocok di Khaybar. Khaybar itu dekat dengan Madinah, ya, dan iklimnya hampir sama dengan Madinah, sehingga mereka agak keliru sedikit ya. Tidak di Madinahnya, tapi dikumpul di Khaybarnya itu. Ya. Jadi di Quran juga disebutkan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Ya, jadi ngerti banget Nabi itu seperti apa. Maka ketika Nabi kecil diajak berdagang, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani itu mencari itu, sampai akhirnya ketemu dengan pendeta Bukhairah itu. Kemudian ini bahaya kalau kemudian sampai ketahuan oleh orang lain, maka bawa pulang. Karena ini nanti besar akan menjadi orang hebat. Ternyata benar. Ya, ini ada tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan itu mereka ketahui. Nah, jadi, tapi karena di Madinah Rasulullah sudah membangun kekuatan, ya, sehingga punya pasukan dan mulai bisa berperang, ya kan? Mulai perang kan di Madinah. Perang yang pertama namanya perang apa? Yang pertama, ayo, yang pertama namanya perang Badar, ya, perang Badar. Perang Uhud itu perang yang kedua, ya. Perang Badar menang dengan gemilang lawan orang kafir Quraisy itu, harta rampasannya banyak, ya. Perang yang kedua perang Uhud. Kalau perang Uhud menang apa kalah? Perang Uhud menang, ya, kemudian terus kalah. Ya. Lawannya perang Hunain. Kalau perang Hunain itu kalah dulu baru menang. Ya. Jadi perang Uhud itu menang dulu baru kalah. Ya. Kalahnya kenapa? Karena rebutan harta rampasan. Nah ini. Ya. Jadi setelah itu 10 tahun berkembang luar biasa. Itulah kurang lebih gambaran ya tentang proses hijrah. Masih banyak lagi di situ hikmah dan pelajarannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kami cintai, kami ingin sampaikan ya tadi orang-orang yang mau hijrah. Sekarang apa hukumnya orang-orang yang nggak mau hijrah itu? Ya. Itu disebutkan nanti di surat An-Nisa dari ayat 97 sampai ayat 100 itu. Ya. Orang-orang yang tidak mau hijrah. Ya. Di ayat yang ke-97-nya, ya, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang ketika malaikat itu mau mencabut nyawanya, orang yang mendolimi diri mereka sendiri karena nggak mau hijrah. Ya. Malaikat itu bertanya sambil menghardik, fima kuntum, kamu di mana dulu? Ya. Kenapa kamu tidak hijrah? Gitu. Ya. Jadi suatu saat ada orang yang dia itu di Mekah sudah masuk Islam, ya, tapi dia tidak berani untuk hijrah. Akhirnya ditindas sama orang kafir Quraisy, disuruh perang, Pak. Ya, karena dia nggak berani, akhirnya dikon perang merangi orang Islam dan dilalah mati. Coba, ini satu penyesalan yang luar biasa. Dia sudah hatinya menerima Islam, tapi dia nggak mau hijrah.
akhirnya disuruh oleh orang kafir Quraisy ya untuk perang Badar. Ya. Ketika dia mati, dicabut nyawanya, ada satu dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran. Innalladzina tawaffahumul malaikatu. Jadi kita akhirnya ngerti kalau malaikat mau nyabut nyawa itu tanya dulu gitu. Ya. Ditanya dulu, dan kemudian kalau orang itu baik, itu malaikat nyabutnya juga dengan cara yang halus. Tapi kalau orang yang mau dicabut itu wakeh dosone, banyak maksiatnya, ya, itu nyabutnya kasar sambil dihardik, akhriju anfusakum yadribuna wujuhahum wa adbarahum akhriju anfusakum. Jadi dipukul oleh malaikat bagian depannya, dipukul bagian belakangnya sambil dihardik, keluarkan ruhmu, gitu. Itu Quran yang menyampaikan sehingga kita tahu, ternyata seganas itu malaikat kalau mau mencabut nyawanya orang yang banyak dosa, Tapi kalau yang amalnya baik, ya toh, kemudian ibadahnya baik, soleh begitu, ketika malaikat datang udah senyum dulu dia, ya. Bahkan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil wahai jiwa yang tenang, nggak usah takut. Maka kemudian dia tersenyum, ya. Ada orang yang ketika meninggal lesbena itu tersenyum itu, karena dipanggil itu dan diperlihatkan surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Ayo meru bersama saya menuju Tuhanmu yang meridhoi dan diridhoi. Ya, kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gimana enggak seneng? Sudah langsung pokoknya ayo tinggalkan bojomu ra apa-apa nek kono bidadari. Nek kene kamu sengsara toh, ayo dikata bidadari yang baru gitu. Hijrah. Ya. Itu langsung seragala, ayo kan begitu gitu. Seneng gitu. Ya. Jadi orang yang beriman itu dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau orang yang kafir, apalagi ini orang yang tadinya sudah mau masuk Islam tapi dia enggak jadi dan enggak mau hijrah, ketika mau meninggal dunia ditanya sama malaikat. Ya. Surat An-Nisa ayat 97 ya, nanti dicek. Ya. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kamu di mana dulu? Kenapa? Ya. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu enggak mau hijrah? Ya. Apa karena takut sama orang kafir Quraisy? Kenapa enggak takut sama Allah? Fima kuntum. Nengen diwai kamu dulu. Ya. Jawabannya kunna mustad'afina fil ardi. Pak ngapusi malaikat. Dia akan menjawab, ya malaikat dulu kami orang yang lemah, kami tertindas, kami enggak bisa ini dan itu. Enggak bisa. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu menjadi lemah seperti itu? Kamu hanya beralasan. Ya. Kamu hanya sembunyi di balik ketakutan. Ya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Maka oleh Allah langsung faulaika ma'wahum jahannam. Ya, mereka itu adalah tempat tinggalnya neraka jahanam. Ya. Dan neraka jahanam wasaat masira, seburuk-buruk tempat tinggal. Nih. Jadi itu ancaman Allah bagi orang-orang yang enggak mau hijrah. Ancaman yang enggak mau berubah kalau sekarang gitu kan. Enggak mau menjadi lebih baik, nyaman dengan ketidakbaikannya. Ya, itu bahaya. Kalau kemudian dipanggil malaikat tadi, fima kuntum, kenapa kamu enggak berubah? Ya. Kesempatan sudah diberikan. Ya. Waktu juga diberikan. Tapi kenapa tetap tidak ada perubahan? Maka momentum hijrah itu, ya, itu mengingatkan kita kepada momentum bagaimana Rasulullah mengembangkan dakwah Islam dengan ya begitu gemilangnya. Ya, jadi kalau kita ingin
menjadi lebih baik ya kuncinya adalah jihadun wa niyatun. Ada kesungguhan di situ dan ada nih niat. Ya. Nah, kemudian nanti di ayat berikutnya disampaikan memang kalau dia itu enggak sanggup, misalnya illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ya, kalau mereka itu benar-benar tidak mampu, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak karena sudah tua begitu, kan tidak mungkin orang sudah sepuh jalan dari Mekah menuju Madinah, ya padang pasir, orang Indomaret, nggak ada ATM, nggak ada toko, nggak ada pasar, ya. Panas Pak, orang mobil, ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa beratnya perjalanan itulah. Kalau udah tua, gimana mereka mau kuat itu? Maka yang tua-tua tadi boleh tidak hijrah. Tapi Bapak sekalian, ada seorang namanya Dhomroh. Dhomroh itu awalnya dia nggak mau hijrah karena lihat kondisi sudah sepuh gitu. Ya. Tapi kemudian dia melihat satu ayat wala yahtaduna sabila. Ya. Dia yang dibolehkan tidak hijrah itu yang nggak ngerti jalannya, udah sepuh nggak ngerti jalan. Tapi Dhomroh ini dia berpikir, saya tua, tapi saya ngerti jalan. Saya ngerti jalan menuju ke Madinah. Masa sih saya nggak mau hijrah? Maka akhirnya dia semangati dirinya, berazam kuat, berniat untuk hijrah. Disampaikan keluarganya untuk mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan kendaraan. Padahal sudah tua sakit lagi. Yeah. Tua kalau orang sana ya kurang lebih 70-an tahun ya. Itu kondisi sakit loh. Tapi tetap karena keinginan yang kuat untuk hijrah, dia bilang sama keluarganya, saya mau hijrah. Yeah. Saya mau ke Madinah. Apapun yang terjadi. Akhirnya berangkat Pak. Baru sampai di Tanim, ya, tahu Tanim ya? Yang haji sama umroh mesti ngerti Tanim, ya, yaitu tempat mikot yang paling dekat, kurang lebih 12 km dari Mekah, ya, 12 km itu sini mana ya, ya sini Kaliwungu ya, itu 12 km itu batas tanah suci. Nah keluar dari Tanim, Dhomroh itu, sahabat Dhomroh itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Apa komentar keluarganya? Wes kuandani ngeyel gitu kan, mati akhirnya di tengah jalan, kayak kasihan itu. Yang para sahabat juga komentar, ya, wah seandainya sahabat Dhomroh sampai ke Madinah, dia akan mendapat pahala yang sempurna. Tapi sayang belum sampai sudah meninggal. Sing orang kafir nambah nemen lagi komentarnya, ya, petingkah gitu kan. Wes sepuh apa tingkah. Jadi tetapi jawaban Allah luar biasa sampai turun ayat itu. Ya, turun ayat. Ya, wa may yakhruj mim baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya itu ternyata Dhomroh itu Pak. Jadi ayat itu turun ya, untuk menjawab apa yang dikomentari tadi, ya, bahwa Dhomroh yang sudah semangat untuk hijrah itu, siapa yang hijrahnya keluar dari rumah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikhul maut, ya, bahasanya itu menjumpainya kematian, kematian menyusulnya. Jadi kematian itu ternyata benar Pak, mengejar, kematian itu mengejar kita. Ya, sehingga seandainya sekarang ini belum meninggal, itu karena kematian yang mengejar kita belum sampai. Ya, ya, suatu saat ketika kita ini sudah kekejar, habis kita. Ya, maka berapa kali orang jatuh nggak mati-mati itu kan? Karena dikejar lari, jatuh masih bisa selamat. Ya. Jadi ada orang yang tidur saja kemudian meninggal dunia. Ya, berarti ya, terkejar dia oleh kematian. Ya. Jadi bahasanya memang kemanapun kalian berlari kan di surat Jum'ah itu pasti kematian akan menemui kalian. Nah, ini. Jadi sahabat Dhomroh itu ya akhirnya meninggal di situ dan turun ayat siapa yang keluar dari rumahnya karena hijrah Allah dan Rasulnya tsumma yudrikhul maut, dia menjumpai kematian, kata Allah
faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Allah mewajibkan pahala baginya sempurna. Iya, pahalanya sempurna diberikan kepada sahabat umroh meskipun belum sampai tujuan, bahkan masih sangat jauh sekali. Ya, ini dahsyatnya niat. Niat yang sudah diusahakan itu dapat pahala meskipun belum sampai tujuan. Kenapa? Karena tugas kita itu adalah berniat dan berusaha. Ya. Adapun hasil itu diserahkan kepada Allah, gitu. Ya, di bab niat, ya, di kitab Riyadhus Shalihin bab niat itu ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Bayangkan kejahatannya, ya, itu melebihi yang nembak itu, ya. Ya, 99 orang dia bunuh. Ya. Kemudian dia pengen tobat, berniat sangat kuat pengen tobat. Karena nggak tahu ilmunya, maka dia tanya sama seorang ustadz. Ya, ustadz, mohon maaf, saya pengen tobat. Ya. Ditanya sama ustadznya, lah kamu dosanya apa? Terus dijelaskan, ya saya dosanya banyak sekali. Saya itu sudah membunuh 99 orang. Ya, ustadznya kaget, 99 orang, wis ora iso tobat iki. Ora bakal ditompo, gitu. Pupus harapan, gitu. Akhirnya ustadznya tadi sekalian pateni. Genap 100. Iya. Dia tidak memberi harapan. Maka nyuwun sewu ya teman-teman semuanya, kalau ada orang yang tanya, lihat kondisinya, berilah selalu harapan. Tapi jangan harapan cinta, ya. Maksudnya dalam hal agama, ya. Saya sering kalau ada orang bertanya, wis ora apa-apa, enggak apa-apa gitu. Ya karena dia posisinya memang sedang susah. Ya, jadi jangan dikit-dikit haram, ini enggak boleh, ini haram. Itu nanti jadi memupus harapan gitu. Iya. Ini untuk masalah agama. Nanti kalau masalah cinta jangan kasih harapan. Iya. Bahaya kalau dikasih harapan itu. Iya. Ini harapan palsu ya. Iya. Tapi kemudian suatu saat dia masih pikir lagi, masa sih saya nggak bisa taubat itu. Iya. Akhirnya terus dia bergejolak lagi dalam hatinya, pengen taubat. Kira-kira siapa yang bisa memberi penjelasan? Ini ustadz satu sudah terbunuh gitu. Ya. Datang lagi kepada ustadz lagi yang satunya. Ya. Ditanya, ustadz saya mau tobat. Ya. Bagaimana? Kemarin saya sudah bunuh satu ustadz itu gara-gara dia bilang gak bisa taubat. Udah dikomentari begitu. Ya. Tapi ini ustadz udah ngerti ilmu, ya, sehingga dia nggak takut itu. Ya. Kemudian dia utarakan semua keinginannya. Ustaznya jawab, oh gitu, santai, sabar, insya Allah tobatmu diterima. Ya. Tapi ada tapinya, kamu harus keluar dari komunitasmu. Ya, karena komunitas itu akan menjadikan orang susah untuk bisa berubah. Ya. Kamu harus keluar dari komunitasmu, kamu harus hijrah ke kampung seberang. Kampungmu itu sudah enggak kondusif untuk bisa bersama-sama menuju ke jalan Allah. Maka kalau kamu sungguh-sungguh serius ingin taubat, maka kamu harus hijrah ke kampung sebelah. Iya. Akhirnya siap, pokoknya saya ingin taubat sungguh gitu. Ternyata benar dilaksanakan, dia sudah berjalan menuju kampung sebelah. Dilalah di tengah perjalanan meninggal dunia. Iya. Di tengah jalan itu meninggal dunia. Ya, belum sampai tujuan. Ya, belum sampai negeri sebelah, bahkan belum pernah sholat ini. Tapi sudah meninggal dunia. Maka di situ ada perdebatan antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Ya. Yang malaikat azab bilang ini bagian saya. Ya, karena dia sudah banyak dosanya dan belum sampai ke negeri tempat dia bertaubat. Tapi malaikatur rahmat dia mengatakan enggak bisa, ini bagian saya.
Meskipun dia belum sampai, tapi dia sudah berniat untuk hijrah, untuk bertobat. Akhirnya terus didatangkan malaikat yang ketiga untuk menjadi penengah, ya kan? Udah begini, diukur saja. Ya, perjalanannya lebih condong kemana? Kalau misalnya dari desa A ke desa B, itu perjalanannya sudah dekat kemana? Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia tinggali, berarti ini miliknya malaikat azab. Tapi kalau nanti dia lebih dekat ke tempatnya negeri yang akan dihijrahi, maka dia milik malaikatnya rahmat. Ya. Dihitung benar Pak, pakai apa meteran ya? Ternyata lebih 1 jengkal Pak menuju ke tempat hijrahnya. Maka ini menjadi miliknya malaikat rahmah, luar biasa. Dan seolah-olah bumi itu diperintah oleh Allah mendekatlah gitu. Kenapa? Karena dia niat yang kuat. Ya. Ini dahsyatnya niat. Ya, niat yang kuat dan ikhlas untuk berhijrah, untuk berubah. Jadi momentumnya itu sekarang tepat kalau ingin berubah. Ya. Tidak usah yang besar-besar, dari yang kecil-kecil dulu. Apa? Sholat 5 waktu, misalnya gitu ya. Sholat 5 waktu saja. Itu kalau sudah 5 waktunya terpenuhi jamaah semua, yang lain itu otomatis akan terbaiki dengan sendirinya. Karena kuncinya itu adalah sholat. Ya. Jadi kuncinya itu memperbaiki sholat lebih dahulu, nanti keluarganya juga akan diperbaiki oleh Allah. Anaknya, istrinya, ya, ekonominya, itu otomatis gitu. Ya. Jadi mungkin kalau sholat mungkin agak berat, ya mungkin kalau jamaah agak berat, ya sholat yang tepat waktu meskipun sendirian. Bertahap tidak apa-apa. Nanti karena yang namanya kebaikan itu akan membuat pelakunya ketagihan. Ya. Sifat kebaikan itu membuat pelakunya ketagihan. Ya, sehingga ketika dia berbuat satu kebaikan pertama akan menjadi kebaikan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, itu sifat kebaikan yang diterima ya. Sifat kebaikan yang diterima oleh Allah itu akan membuat candu pelakunya. Ya. Ya, kecuali kalau kebaikan itu enggak diterima oleh Allah, maka dia tidak lagi merasakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan ya bahwa dalam hadis disebutkan bahwa jazaul hasanah hasanat ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan lagi setelahnya. Ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan lagi setelahnya, kebaikan lagi setelahnya dan seterusnya. Balasan keburukan apa? Keburukan lagi setelahnya, keburukan lagi setelahnya. Ini. Jadi teman-teman semuanya, ini momen yang sangat tepat ya untuk kita menjadi lebih baik. Ya, waktunya, kondisinya, juga umurnya gitu. Jangan nunggu aku nek Pak tobat nek wis tuwa wae. Ya, nanti nek wis pensiun. Nah, biasanya kan begitu. Gitu. Ada orang aku kok tobatnya nek wis pensiun. Dilalah belum pensiun wis. Iya. Sudah keduluan malaikat. Ya, nanti ditanya sama malaikat, "Fima kuntum?" Kemana dulu kamu? Kenapa enggak mau hijrah? Iya. Kunna mustad'afina fil ardi. Kami dulu orang yang lemah di muka bumi. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu enggak mau hijrah? Enggak mau pindah? Ya, jadi teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, ya, kalau kita melihat momentum hijrah, ya, itu sungguh luar biasa. Allah ingin berikan petunjuk kepada kita, Allah ingin berikan pelajaran kepada kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada kesempatan, maka kita segera untuk berhijrah. Nah, di dalam satu hadis disebutkan la hijrata ba'da fathil Makkah. Tidak ada hijrah setelah dibukanya kota Mekah. Ya. Lalu bagaimana hijrah itu dimaknai? Jihadun wa niyatun. Yaitu sungguh-sungguh, ya, jihadun sungguh-sungguh dan niat yang kuat. Saya yakin kalau niat itu kuat, lanah dialahum subulana. Allah pasti akan berikan jalan untuk kita bisa berubah tadi. Jadi kuncinya adalah
kita harus keluar dari komunitas dulu. Iya. Itu kalau kita ingin menjadi lebih baik. Kalau selama dengan teman-temannya itu ya susah. Ya. Maka teman itu akan berapa? 80% ya mempengaruhi seseorang. Ya, ini teman-teman kaitannya dengan peristiwa hijrah dan momentum kita untuk berubah. Dari mulai yang kecil dan mulai dari sekarang. Ya, yang kecil apa? Tadi sholatnya dulu. Ya, itu kalau kita perbaiki sholatnya, insya Allah yang lain itu yang besar-besar nanti juga akan terkoreksi. Ya, saya kira itu dulu. Monggo mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ya kami persilakan. Ya, cek. Baiklah, silakan dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo, silakan. Yang ada di majelis ini maupun yang ada di Zoom, yang mulai Zoom ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang mulai Zoom yang ingin bertanya bisa langsung di unmute. Monggo, silahkan. Kami beri kesempatan untuk bertanya. Dari ibu-ibu, mbak-mbak, ada yang bertanya yang ada di sini? Bapak-bapak, mas-mas, silahkan. Belum ada yang bertanya? Ya, belum ada. Baik, kalau tidak ada, sebagai penutup, ya ingin kami sampaikan satu penggalan ayat, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang dia mau berhijrah dengan catatan fi sabilillah, ya, di jalan Allah, maka Allah janjikan di situ muraghaman katsira, ya, perlindungan yang banyak, kebaikan yang banyak, wasa'atan, dan juga keluasan, ya, keluasan hati, juga keluasan rizki. Itu yang Allah janjikan. Jadi nggak ada orang yang rugi, ya, menurut ayat itu kalau dia itu berhijrah, ya, sesuai dengan yang Allah janjikan. Maka kalau kita lihat orang-orang yang sukses itu biasanya kan pendatang semua. Ya, coba yang ada yang hidup bersama dengan orang kampung itu, coba diamati ya. Itu yang rumahnya bagus-bagus itu orang kampung situ atau pendatang? Ya, itu bisa dicek itu. Ya, misalnya yang asli kampung, kalau yang di perumahan kan pendatang semua. Ya, di perumahan kan pendatang semua. Yang asli dulu ada kampungnya di situ. Ya, itu yang rumahnya bagus-bagus, yang penghasilannya mungkin lebih banyak, itu kira-kira wong asli domisili situ atau yang pendatang di situ. Ya, rata-rata mesti yang pendatang. Berarti dia yang berhijrah. Maka Allah janjikan kalau dia mau berhijrah, ya, Allah pasti akan berikan jadi muraghaman katsira wasa'ah. Ya, perlindungan, kenikmatan, kebaikan yang sangat banyak, dan keluasan. Nah, itu yang Allah janjikan. Nah, mudah-mudahan kita kalau mau berubah juga pasti akan mendapat keluasan hati, minimal tenang, itu ditambahi lagi nanti muraghaman katsira. Ya, itu yang Allah janjikan. Maka sekali lagi tidak ada orang yang rugi kalau mau berhijrah. Ya, yang namanya hijrah itu dari tempat yang jelek menuju yang baik. Kalau dari yang baik menuju jelek namanya enggak hijrah itu. Ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Allah berikan petunjuk kepada kita agar bisa lebih baik amal ibadah dan keimanan serta ketakwaan kita. Ibtighaan limardatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaytah walal marida illa syafaitah walal mayyita illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.